Assalamualaikum. Kelompok 6. A. Pengertian parafrase adalah cara mendaur ulang ide atau gagasan dari sumber tulisan atau pustaka, kajian pustaka dengan menjadikan tulisan yang baru, tanpa mengubah makna aslinya. Parafrase merupakan teknik menulis yang jauh dari istilah plagiat atau plagiasi atau plagiarisme atau simplati. Parafrase yang benar adalah bila seorang mampu mengekspresikan isi tulisan dan perkataan yang didapatkan atau diperoleh dari orang lain dengan kata-kata yang baru supaya lebih mudah untuk dipahami. B. Cara membuat parafrase. 1. Teks atau sumber informasi dibaca berulang kali sampai paham sekali dari isi teks atau informasi yang didasarkan. 2. Menulis ulang ide atau gagasan dalam kalimat yang baru dan menyingkirkan naskah asli secara sebagian atau seluruhnya. 3. Membuat daftar beberapa kata sinonim atau persamaan kata atau istilah kata serapan dari kata atau kalimat yang akan diparafrase. 4. Membandingkan tulisan parafrase dengan naskah aslinya. 5. Menggunakan tanda petik ganda saat mengidentifikasi dan mengoreksi tulisan sudah dibuat. 6. Menuliskan sumber asli termasuk halaman dari sumber pustaka atau kajian pustaka atau intensi. 7. Memahami paling khawatir saat karya ilmiah beberapa tasket, akmil, akpol, tugas akhir, D3, skripsi S1, tesis S2, dan disertasi S3, bahkan guru, PTK, atau penelitian tindakan kelas. Pengertian pengutipan. Kutipan yaitu gagasan atau pendapat yang bisa diambil dari berbagai sumber, baik dari seorang maupun dari berbagai media lain proses lainnya. Pengambilan gagasan itu dibuat pengutip. Gagasan tersebut bisa diambil dari kamus, laporan, artikel, majalah internet, dan sebagainya. Dalam membuat tulisan, kita tentu sering mengutip kata-kata atau kalimat dari tulisan orang lain. Cara penggunaan kutipan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kutipan tidak lebih dari 4 baris. Penulisan diletakkan menyatu dengan teks dan kutipan dalam satu alinea. 3. Menunjukkan kutipan membuat maka kutipan diawali dengan diakhiri dengan tanda petik. 4. Kemudian diikuti dengan nama pengarang, tahun terbit, sehalaman dari sumber kutipan yang diambil. 5. Sumber rujukan ini dapat ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan. 5. Sumber rujukan ini dapat ditulis langsung sebelum atau sesudah teks kutipan. 6. Jika mengutip bagian awal dan akhir, sedangkan kalimat tengah tidak diperlukan, maka kalimat tengah dapat diganti dengan tanda titik, yaitu tanda titik sebanyak 3 kali, dan keempat merupakan tanda akhir kalimat. 7. Kutipan diketik dengan spasi 1,15. Kutipan terdiri dari 4 baris atau lebih. 9. Kutipan diketik dengan 1 spasi. 10. Karena termasuk kutipan yang panjang, maka dipisahkan dari teks dengan jarak spasi 2,5. 11. Sumber rujukan ditulis langsung sebelum teks kutipan. 12. Sumber rujukan terdiri nama pengarang, tahun terbit, serta halaman dan sumber yang dikutip. 13. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Cara mengutip dengan kutipan tidak langsung sebagai berikut. Yang pertama, kalimat yang mengandung pokok pikiran dari kutipan tersebut ditulis spasi rangkap atau spasi 2. Semua kutipan harus melampirkan sumber rujukan, yaitu nama penulis, gagasan, dan tahun terbit. 3. Sumber rujukan harus ditulis sebelum atau sesudah kalimat yang mengandung kutipan. 4. Penulisan kutipan tidak perlu diberi tanda petik. 5. Diperbolehkan mengubah kalimat gagasan penulisan asalkan tidak mengubah makna dari gagasan tersebut. D. Pembuatan daftar pustaka menggunakan Mendeley.
Mendeley merupakan program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier dan berfungsi sebagai sarana pengelola dan berbagai makalah penelitian. Macam mencari data penelitian serta bekerja sama dengan secara daring atau Johnson Fig dan Ectec 2009. Mendeley Descript merupakan aplikasi yang menggabungkan antara perangkat lunak, manajemen referensi, dan PDF. Mendeley juga dapat diartikan sebagai salah satu perangkat lunak pengelola referensi yang berbasis open source yang dapat diperoleh secara gratis serta mendukung berbagai platform seperti Microsoft Windows, Apple, Mac, MC. Beberapa fitur utama yang ada aplikasi Mendeley. Yang pertama, ekstraksi detail dokumen, judul penulis, nama jurnal, dan lain-lain dari paper ke dalam database referensi. 2. Pengelolaan inferensi yang efisien dengan menyediakan level text search terhadap seluruh paper dalam database. Berbagai sebagian ataupun semua dokumen pada database dengan penggunaan Mendeley lainnya, sekaligus sinkronisasi pustaka inferensi dengan data yang telah tersimpan pada server web Mendeley. 4. Menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. 5. Backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dan dengan akun online. 6. Smart filtering dan tanggang. 7. PDF firmware dengan kemampuan anotasi dan highlighting. 8. Impor dokumen dan makalah penelitian dari situs-situs eksternal, misalnya PubMed, Google Scholar, atau Archive, dan lain-lain. 9. Integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengelola kata seperti Microsoft OpenOffice dan LibreOffice. 10. Free web store sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai online backup. Untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Setelah selesai download aplikasi tersebut, lihat lokasi penyimpanan di mana direktori tersebut di-download.